Boleh dibilang, kita ini tidak pernah ya, Mbak, ya, memberikan, suatu, peta investasi atau data investasi. Istilahnya kalau kita bilang ya kita mengarang bebas aja. Mhm. Indonesia punya 17.000 pulau, bla bla bla, tapi on detailnya tidak pernah kita sampaikan secara, terperinci kepada investor yang mau masuk. Dan, di eranya Pak Bahlil, Pak Menteri coba, menjawab tantangan itu dengan menyusun berbagai macam, peta peluang investasi yang ada. Mhm. Artinya berbagai sektor ya, ada sektor, mulai daripada sektor, agroindustri misalnya, lalu juga di sektor, tadi pertambangan, di sektor, logistik dan lain sebagainya. Nah, untuk, di PLTN sendiri, di sektor, nuklir ini saya rasa ini menjadi hal yang sangat menarik juga karena kita sendiri dari data yang tadi disampaikan oleh, Bapak Kepala Batan, kita punya potensi yang, cukup luar biasa kan. Mhm. Hanya tadi kan masih scratch lah ya kan, Iya. masih baru ini di sini daerah ini, tapi kan perlu kita lebih, detailkan lagi. Nah dari Artinya pemetaannya perlu lebih didetailkan lebih ya, Pak? didetailkan lagi, artinya kita nggak bisa tadi mengarang bebas, oh ada di Kalimantan, ada di mana, ada di Tugas mana. siapa sih, Pak, sebetulnya untuk memetakan daerah-daerah mana saja Sebenarnya ini? kan kalau dari sisi pembagian di hulunya kan tadi ada Batan, ada Kementerian SDM. Nah, Mhm. kita crawling data dari sana, lalu kita lebih sajikan secara probis lah istilahnya, dan kita juga bisa, menggabungkannya dengan berbagai macam, insentif yang bisa kita berikan kepada, pengusaha. Tadi kan Mhm. kalau kita bicara, PLTN misalnya, itu kan bisa kita kombinasi juga dengan, karbon, kredit ya, artinya Mhm. juga dengan insentif karbon kredit juga bisa, mengurangi juga, dengan tax yang bisa kita, combine ya, ada tax holiday atau tax allowance sehingga investasi yang mereka berikan bisa sangat-sangat kompetitif. Jadi saya rasa formulasi-formulasi itu yang bisa kita offering ke para investor. Oke, artinya mungkin terkait dengan karbon kredit menjadi salah satu insentif atau karpet merah bagi investor Iya begitu iya, ya, khususnya artinya untuk ya betul. mengembangkan PLTN Betul ini? betul, karena kan tantangan kita net zero emission kan, dan Mhm. PLTN ya kalau kita ketahui bersama kan menjadi salah satu sumber, energi yang memang, net zero Mhm. emission, dan kita bisa kombinasikan dengan karbon kredit sehingga ya boleh dibilang ada insentif yang bisa lebih menggairahkan lah, Mhm. ya. Oke, saya akan kembali ke Pak Jarod yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Jarod, dengan melihat negara-negara lain yang sudah lebih dulu untuk mengembangkan PLTN maupun bahan baku gas nuklir, sebetulnya negara-negara mana saja sih, Pak, yang bisa kita jadikan benchmark begitu, Pak, untuk mengembangkan bahan baku galian nuklir serta memaksimalkan PLTN yang ada di Indonesia nantinya? Ya, ini pernyataan yang menarik, pertanyaan juga menarik. Ada negara seperti Australia yang punya cadangan banyak tapi nggak punya PLTN. Ada juga seperti Kazakhstan juga demikian. Tapi ada negara-negara seperti yang bisa jadi benchmark seperti Kanada, Amerika, atau Rusia, mereka punya bahan galian nuklir tapi raksasa di bidang PLTN. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati, tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Anggawira tadi, bahwasanya angka yang kami berikan 88.000, 140.000 itu masih potensi. Jadi dibukanya celah ini, sebenarnya celah ini karena ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 10 yang tahun 97 ketenaga nukliran sebenarnya belum membuka ke arah BUMN atau swasta untuk masuk ke pertambangan bahan galian nuklir. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada anak turunannya PP 52 tahun 2022 ini membuka celah. Silakan kalau mau menambang bahan galian nuklir Anda swasta atau BUMN. Ini menjadi suatu titik cerah kelak kalau kita punya PLTN, tapi saya duga PLTN nanti, pertama nanti masih impor dulu. Karena memang uranium itu harganya murah. Hanya 150 US dollar per kilogram. Bandingkan dengan emas. Emas kan 53 US dollar mungkin per gram. Jadi sebenarnya meskipun bahan galian nuklir uranium itu strategis, tapi murah. Sehingga kalau saya sarankan ya beli saja dulu, nanti pelan-pelan ketika kita punya PLTN banyak 5 lebih gitu, baru ini bisa menjadi satu daya tarik. Apalagi kalau kita mau pakai uranium, itu kita belum punya fasilitas yang harus kita perkaya dulu ke luar negeri, baru dibawa masuk ke Indonesia. Itu kira-kira. Jadi ini menjadi semacam tantangan kita, tetapi
salah satu hal yang bagus adalah pemerintah atau negara ini sudah membuka celah. Nanti kalau punya PLTN, suatu saat bisa memakai uranium atau thorium kita sendiri. Itu kira-kira jawabannya. Oke, lalu sebetulnya kalau dari perhitungan Pak Jarod, sebetulnya ini untuk nuklir, bauran nuklir itu bisa berapa persen sih Pak yang dimaksimalkan? Ya, tentu saja kalau menurut apa yang simulasi yang pernah dilakukan oleh Kementerian SDM, nanti tahun 2060 bisa jadi PLTN itu memiliki share 7% dari total listrik yang ada di Indonesia. Sisanya adalah energi terbarukan. Nah ini meskipun 7%, karena PLTN itu punya karakter, dia memberikan daya yang besar dan stabil, cocok untuk daerah industri. Ini berbeda dengan misalnya surya atau angin yang mungkin nanti naik turun, maka di situ di-backup oleh PLTN yang terus-menerus memberikan daya yang besar dan selama beberapa tahun tidak terputus. Itu kira-kira kelebihan PLTN meskipun tantangannya kembali persepsi Oke. masyarakat gitu kira-kira. Pak Jarod, untuk membangun PLTN kan sebetulnya dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10 tahun, dan Indonesia menargetkan PLTN ini sudah bisa beroperasi sekitar tahun 2040. Lalu sebetulnya kita sudah mulai bisa kapan nih Pak untuk melakukan eksplorasi supaya bisa kita maksimalkan tadi potensi-potensi uranium maupun thorium, di satu sisi juga kita bisa memanfaatkan ya untuk penggunaan PLTN? Ya tentu saja eksplorasi eksploitasi uranium bisa dilakukan kapan saja. Itu bisa dilakukan oleh konsorsium, misalnya kita kerjasama dengan negara yang lebih matang dewasa seperti Australia atau dengan negara lain. Itu tidak tergantung dengan kapan kita punya PLTN. Sekali lagi contoh Australia, Australia itu nggak punya PLTN tapi Artinya PLTN mereka asal. tidak memiliki urgensi yang cukup besar ya Pak bagi Indonesia? Nah, ini kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kita ingin mencapai net zero emission, maka kita butuh PLTN. Ya, salah satu caranya untuk meyakinkan masyarakat biasanya, oh kita punya uranium loh, ini bisa ditambang. Tapi tentu saja, saya seperti saya tekankan tadi, ini harus saya sosialisasikan. PLTN pertama dan kedua nanti lebih baik beli saja uranium dari luar. Karena bagaimanapun proses uranium itu tidak mudah, nanti harus dibawa keluar dulu dari Indonesia kalau Hmm. itu digali di Indonesia untuk diperkaya dulu di luar karena kita tidak punya fasilitasnya. Kenapa kita tidak punya fasilitasnya? Karena adalah itu teknologi yang sensitif yang kadang-kadang negara barat mencurigai jangan-jangan teknologi itu dimanfaatkan untuk senjata nuklir. Nah, itulah yang menjadi tapi uranium itu kapan saja bisa ditambang, bisa dieksploitasi, bisa kita perjualbelikan dan itu suatu saat bisa bermanfaat kalau kita misalnya punya PLTN 5 atau berapa, baru kita ekonomis bisa memanfaatkan uranium yang ada di Indonesia. Itu kira-kira.